Saudara, hari ini saya ingin bahas sedikit tentang Purim. Dan mungkin sedikit berbeda dari pesan Purim pada biasanya. Saudara, kita tahu kisah bagaimana hari itu saudara bangsa Yahudi dibunuh. Tapi Tuhan membuat pembalikan keadaan. Saudara, dan sekali lagi jika kita perhatikan lebih dalam. Di kitab Ester adalah satu-satunya kitab di Alkitab yang bahkan tidak menyebut nama Tuhan. Di kitab Ester, saudara. Akan tetapi saudara bisa melihat bagaimana di seluruh kitab Ester itu bicara bagaimana Tuhan bekerja melalui tangan yang tidak terlihat, saudara. Dan ketika itu membuat saya merenung dan saya bertanya ke Tuhan, kenapa engkau tidak menunjukkan dirimu? Nah, dan inilah yang Tuhan ajarkan dalam hidup saya. Dan saya berdoa hari ini saudara juga bisa menangkapnya sama-sama. Mari kita lihat firman-Nya. Lukas pertama ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-35. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Saudara, hari itu firman Tuhan datang kepada seorang yang bernama Maria. Alkitab berkata anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus. Ketika saya buka bahasa Inggrisnya yang lucu, Yesus itu disebut sebagai sesuatu atau benda. Karena dia berkata that holy thing, sesuatu yang kudus. Saudara, bukan berarti Yesus itu benda dan sebagainya. Tapi karena Yesus tidak bisa dijelaskan sepenuhnya. Dia melampaui dari kategori manusia biasa. Dia adalah sesuatu yang ilahi dan melampaui pemahaman akan manusia. Tapi jika kita perhatikan, Yesus turun ke dunia ini secara tersembunyi, saudara. Saya paham ini bukan Natal, saudara ya. Natal masih jauh, saudara. Tapi ketika saya baca ini, saya menyadari akan sisi Tuhan yang berbeda. Bagaimana dia turun ke dunia ini secara tersembunyi, saudara. Saudara, setiap kita itu pasti menyembunyikan sesuatu, saudara. Tidak mungkin ada satupun dari kita yang tidak menyembunyikan sesuatu. Dalam setiap pribadi manusia, kita pasti menyembunyikan sesuatu. Dan semua yang kita sembunyikan itu tidak selalu negatif, saudara. Kalau mungkin di anak muda banyaknya negatif, saudara ya. Tapi gak selalu. Tidak selalu yang kita sembunyikan itu adalah hal yang negatif. Contoh, saudara menyembunyikan surat wasiat misalnya. Itu kan bukan hal yang negatif, saudara bisa ngerti ya. Menyembunyikan apa? Surat asuransi. Menyembunyikan simpanan tabungan. Tidak selalu yang kita sembunyikan itu selalu jahat. Terkadang kita menyembunyikan untuk alasan-alasan yang berbeda-beda, saudara. Sekali lagi tidak selalu yang sesuatu yang memalukan atau sesuatu yang salah yang kita lakukan dan membuat akhirnya kita menyembunyikan sesuatu, saudara. Tapi juga ada orang-orang yang menyembunyikan shame and guilt-nya. Saudara, shame itu rasa malu yang muncul ketika dia menghakimi kita, menilai diri kita sendiri. Itu rasa malu yang muncul. Dan sudut pandangnya selalu negatif. Dan ketika kita menilai diri kita sendiri negatif, kita belum tentu ngasih tahu orang, saudara. Akan apa penilaian kita terhadap diri kita sendiri. Misalnya, saudara memandang dirimu tidak berharga, saudara memandang dirimu lemah, saudara menganggap dirimu jelek, tidak berguna. Itu shame, itu rasa malu. Tapi ada juga orang yang menyembunyikan guilt atau perasaan bersalah. Tapi perasaan bersalah itu adalah ketika kita sedih tentang sesuatu yang kita lakukan. Saudara berhutang, saudara nggak bisa bayar. Setiap kali saudara lihat mereka, yang muncul bukan rasa malu, tapi perasaan bersalah, guilt, saudara.
Dan perasaan bersalah itulah yang seringkali bisa membawa kita ke dalam sebuah pertobatan dan perubahan, saudara. Jadi shame and guilt itu berbeda, saudara. Tapi keduanya bisa membuat kita menyembunyikan sesuatu dalam hidup kita. Bisa keluar dari perasaan malu, bisa kita sembunyikan juga karena perasaan bersalah, kita sembunyikan itu. Tapi hal yang positif kita juga bisa menyembunyikan sesuatu karena itu adalah hal yang berharga. Seperti tadi yang saya katakan, dokumen, wasiat, harta benda dan sebagainya. Karena itu sesuatu yang berharga, kita singkirkan dan sembunyikan. Gak mungkin dong saudara punya, dalam nama Yesus saudara punya emas. Saudara. Tidak banyak yang amin saudara, saudara gak mau punya emas. Harganya naik terus saudara. Saya aja mau amin terus saudara. Katakanlah saudara punya itu dalam hidupmu. Ibarat 1 orang 2 kilo. Wah. Tetap ada beberapa yang tidak amin. Imanmu loh saudara. Aduh saudara. Imannya itu loh. Saya mau amin 5 aja saya amin. 7, 8, 10 aja saya amin dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kita tuh nothing is impossible kok saudara. Tidak ada yang mustahil bagi yang percaya saudara. Tapi yang tidak percaya tidak apa-apa. Buat saya saudara ya. Saudara punya barang berharga kan saudara gak mungkin jadiin ganjilan pintu di luar. Ya kan? Saudara gak mungkin saudara punya perhiasan saudara jemur di luar bersama baju-bajumu. Gak mungkin. Sesuatu yang kita berharga pasti kita singkirkan. Dan kita cenderung sembunyikan saudara. Mau itu positif maupun itu negatif. Semua yang tersembunyi itu penting. Jika tidak, kita tidak akan menyembunyikannya. Sekalipun itu dasarnya karena rasa malu maupun karena berharga. Tapi semua yang kita sembunyikan itu adalah sesuatu yang penting, saudara. Dan perhatikan bagaimana Gabriel itu memberitahukan ke Maria, ini bukan ke semua orang loh saudara. Gabriel tidak datang kepada Maria di tengah pasar. Gabriel tidak datang ke Maria di public space, di tempat banyak orang. Gabriel hanya dengan Maria. Jadi yang kita baca tadi, kita ini lagi nguping. Pembicaraan antara Gabriel dan Maria. Dan apa yang disampaikan adalah sebuah rahasia Allah. Dan rahasia Allah ini Gabriel memberitahukan kepada seorang wanita perawan biasa. Bukan nabi, bukan kepada seorang imam. Hanya perempuan biasa yang belum menikah. Dan yang disampaikan adalah rahasia Tuhan. Bagaimana kamu tahu itu adalah rahasia Tuhan? Paulus berkata, agunglah rahasia kesalehan atau ibadah sebab Tuhan dinyatakan dalam daging. Jika itu adalah sebuah misteri, pasti telah disembunyikan, saudara. Dan kata misteri itu berasal dari kata apokalipsis. Ya berarti mengungkapkan atau menyingkapkan. Artinya itu menunjukkan bahwa kebenaran itu ada tapi tersembunyi. Saudara punya emas? Punya. Tapi tersembunyi. Dan itu sama, kebenaran itu ada tapi tersembunyi. Alkitab berkata di Wahyu anak domba itu ada sejak awal. Alkitab berkata bahwa anak domba telah disembelih sejak dunia dijadikan. Tetapi gak ada yang tahu kenapa disembunyikan. Dan berapa kali di Alkitab dia telah menampakkan diri. Tapi kita manusia tidak mengenali dia sepenuhnya saudara. Seperti tersembunyi. Saudara masih ingat kisah Sadrak, Mesak, Abednego? Ketika mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, dia disebut sebagai yang keempat. Yang serupa dengan anak Allah, tapi tetap namanya tersembunyi. Saudara ingat lagi ketika dia bergumul dengan Yakub. Dia bergulat dengan Yakub. Dan hari itu Yakub bertanya, katakanlah namamu kepadaku. Tapi dia tidak memberitahu Yakub siapa dia. Karena apa? Tersembunyi, saudara. Karena itu tersembunyi. Saudara, ada hal yang kita perlu mengerti. Bahwa Tuhan kita tahu bagaimana menyembunyikan sesuatu, saudara. Ada hal-hal yang Tuhan sediakan bagi hidup kita. Tetapi dia
tidak memberitahukan kepada kita. Kenapa, Sah? Karena mungkin kalau kita diberitahu, kita nggak sanggup nanggungnya, saudara. Ada orang berkata begini, saudara ya. Dikasih pilihan, ada orang membuat survei. Kamu lebih enak hidup tahu kapan kamu mati atau enggak tahu? Sebagian besar berkata apa? Lebih baik tahu katanya. Supaya lebih bersiap. Tapi kenyataannya orang yang justru tahu hidupnya tinggal 4 tahun lagi. Tinggal 1 tahun lagi. 2 tahun lagi lebih stres. Tapi justru orang yang kadang malah tidak tahu, malah tidak stres. Saudara kadang saudara ya, ketidakmengertian kita. Itu seringkali adalah upaya dari proteksi Tuhan dalam hidup kita. Karena jika dia ungkapkan semuanya, belum tentu kita ini kuat. Saudara. Saudara ketika papa saya hidup, semua urusan gereja jarang beliau bicara ke kami anak-anak, saudara. Kalau itu bukan tentang Tuhan, tentang saya ngalami sesuatu, biasanya papi saya itu kasih spillnya dikit-dikit, saudara. Contoh, waktu pertama kali saya mulai jadi hamba Tuhan, saya mulai khotbah, saudara ya. Beliau itu ngomongnya begini, saudara. Kalau yang lain kan, wah kamu akan diberkati, diberi anugerah, pasti bisa. Papa saya tuh lucu jawabnya gini, Sasa, kamu kan mau masuk jadi pengkhotbah, jadi menyampaikan firman Tuhan. Jawaban beliau begini, selamat datang di dunia persilatan, katanya. Saya tuh mikir, loh Pi, kok bisa ke dunia persilatan? Harusnya kan di pelayanan kan semua orang baik, saya bilang. Hari ini saya benar-benar tahu dunia persilatan yang sungguh ajaib dan luar biasa, saudara. Kemarin setiap kali saya lihat ada anak yang mau mulai masuk, saya pun berkata selamat datang di dunia persilatan. Reaksinya sama persis kayak saya, saudara. Loh kan semua baik. Puji Tuhan, aku percaya dengan imanmu semua kita akan jadi baik, saudara. Tapi maksudnya apa? Sudah, nanti kamu akan mengerti dengan sendirinya. Papa saya cuma spill dikit-dikit, saudara. Beliau gak pernah buka semuanya. Tiap kali saya lihat papa saya kok diem, kok tumben. Saya akan datang ke kamar, Pak kenapa sih Pak? Papa lagi ngalami apa? Papi lagi mikir apa? Beliau cuma ngomong tuh dikit-dikit, saudara. Awalnya saya gini, Papi ini gak percaya nih sama anaknya. Udah bisa gak apa-apa, cerita aja. Begitu beliau pulang, saudara. Terbukalah cerita itu seperti bom atom. Duer, saudara. Saya kayak orang teleng-teleng. Ternyata dunia persilatan seperti ini. Saya pun syik-syek-syok sampai saya tidak tahu mau ngapain. Saudara. Saya sampai gini, wow. Baru saya tahu, saudara. Ternyata selama ini saya terlalu naif. Dan hari itu saya mengerti bahwa seringkali Tuhan itu mungkin ya kayak gitu loh, saudara. Kalau dia beritahu semua, dia tahu kita ini tidak sanggup, saudara. Itulah kenapa dia menyembunyikan dari kita, saudara. Nabi Elia pernah berkata, sungguh Tuhan telah menyembunyikan hal ini daripadaku. Padahal dia seorang nabi, saudara. Tetapi tetap saja Tuhan menyembunyikan dari dia loh, saudara. Saudara, Tuhan itu sisi yang berbeda. Dia menyembunyikan, dia termasuk menyembunyikan dosa kita, saudara. Ada orang-orang yang diizinkan Tuhan mengalami dosanya terekspos, saudara ya. Tapi ada beberapa yang saudara perlu mengerti oleh karena kasih karunia Tuhan. Tuhan itu menutupi dosa kita dari orang lain. Kenapa Tuhan mau untuk setiap kita bukan sok-sok, saudara, tapi kau kembali dan bertobat. Tapi itulah kenapa dia Tuhan yang tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Bahkan ketika seorang nabi, itulah kenapa saudara ya, saudara minta doa seseorang. Sekalipun dia seorang nabi, kalau Tuhan tidak ngomong itu ya gak dapat apa-apa. Saya itu pernah dipaksa orang, saudara. Aku perlu jawaban A atau B. Kamu berdoa, oke saya berdoa.
Saya tuh udah berdoa gak dapet apa-apa. Gimana? Gak dapet? Gak bisa. Kamu harus dapet. Lu lihat terus gimana? Kamu harus dapat, pilih. Ya saya kan gak berani, saudara. Kenapa? Kalau Tuhan tidak bicara, Tuhan tidak menyingkapkan, gak bisa. Bahkan dari diri kita sendiri pun nih loh saudara, kalau tidak disingkapkan, gak bisa. Hari ini saya berani mengambil keputusan pindah ke yang tempat ini. Saya mengambil keputusan SJRK Jakarta sehari saya lempar ke pulau-pulau lainnya. Kalau Tuhan gak singkapkan selama ini ketakutan saya, Tuhan tidak singkapkan karakter saya yang menghambat, saya gak mungkin sadar, saudara. Kalau selama ini, selama 8 tahun, sementara kita masuk 9 tahun ini, saya itu tidak mau bergerak dan tidak mau keluar dengan Tuhan. Ngikut aja. Dari zaman tahun 97, papa saya bagaimana, ya formatnya sama sampai bulan lalu, saudara. Tapi Tuhan bilang, mau sampai kapan? Kamu sudah semasuk akal tahun 9. Kamu pegang SJRK. Mau sampai kapan? Kamu tidak berani melangkah dengan aku. Hanya karena takut perkataan orang. Loh saya tuh paham saudara. Telinga saya ngerti, pikiran saya ngerti. Kita gak boleh ikut berdasarkan manusia, tahu. Tapi kalau tidak disingkapkan Tuhan, gak sadar saudara. Sudah saya melihat kemarin saya barusan pulang dari Minahasa. Saya pergi ke Tomohon, saya pergi ke Tonti Momor, saya pergi ke Pulau Lembeh, ke pintu kota saudara. Saya lihat ke sana, saya tahu itu Tuhan saudara. Nanti saya tunjukkan saudara jadwalnya, Tuhan bukakan tuh kayak orang terbuka biak saudara. Tiba-tiba kota demi kota yang saya baca baru tahu ada nama itu di Indonesia. Baru kebuka. Tiba-tiba tuh bukan cuma bukakan situ SJRK bulan Maret tanggal 23. Tuhan buka di mana? Bangkok, di Thailand, Swadikap itu loh. Saya pernah mikir, gak mikir. Saya tadi Ciburip bilang SJRK Brunei Darussalam mau. Emang bisa? Bisa. Buka. Bukan hanya tempat ini, bukan hanya di Pulau Lembeh, Tonti Momor, habisnya kita akan ke Kalimantan, Sumatera, semuanya kota-kota bukan kota besar, saudara. Tapi ketika saya sampai kemarin di sana, mereka berkata, kok mau sih ada orang nyampe ke sini, dia bilang. Saya tuh lewati semua udara, darat, laut, saudara, untuk nyampe ke sana, saya lewati semuanya. Mereka bilang ada satu pendeta sudah cukup senior. Dia nawarin saya, ayo muter di sini sebulan. Jangan pulang ke Pulau Jawa. Saya cuma mau nolak enggak berani tuh saudara ya. Mau ngeiyakin kok juga enggak berani tuh. Makanannya enak ya Pak. Kenapa dia berkata kita butuh. Di desa-desa kita butuh orang-orang yang mau datang dengan firman Tuhan. Kita butuh madu. Kita butuh kesegaran. Sudah bayangkan berapa banyak hari ini. Mungkin kalau di kota orang menginjak-injak madu saudara. Tapi mereka yang di pelosok-pelosok saudara bayangin. Mereka berdiri di luar gedung gereja. Gak ada yang main handphone. Tidak ada yang ngobrol sendiri. Semua tuh ngelak saudara lihat saya. Saya sampai pemandangan yang jarang saya melihat saudara. Mereka benar-benar berdiri nunggu dan gak ngobrol. Mereka serap semua. Saya tuh pulang sampai capek banget saudara. Karena saya bilang dari awal dari pagi. So kami ini buat SJRK bukan seperti ini saudara. Kami buat dari pagi sampai malam. Seharian full. Kemarin sudah di Tonti Momor di Tomohon. Dari pagi Tuhan melawat dengan dahsyat. Bam. Sudah tanya khotbah saya. Khotbah saya simple saudara. Saya mau mulai khotbah aja gak bisa. Kenapa tiba-tiba lawatan terjadi. Orang gak berhenti teriak dan nangis. Dan saya lihat itu siapa? Tuhan saudara. Tapi itu gak bisa terjadi kalau saya pun tidak disingkapkan saudara. Banyak dari hidup kita ini blind spot kok saudara. Yang gak bisa kita lihat seringkali.
Dan itulah kenapa kita butuh Tuhan dalam hidup setiap kita. Tapi itulah juga kenapa seringkali dia sembunyikan terlebih dahulu akan beberapa hal dalam hidup setiap kita. Kenapa? Dia nunggu untuk anak-anaknya siap, saudara. Karena di waktu yang tepat dia Tuhan akan mengungkapkan kepada kita. Apa yang menjadi maksudnya, apa yang menjadi rencananya, apa yang menjadi hatinya. Dia sudah akan berkata, oh, saya tuh sering ngalami, saudara. Tuh bawa ke kanan, tuh bawa ke kiri, tuh bawa ke sini. Saya gak paham. Terakhir baru kayak, oh alah. Baru saya mengerti. Kenapa? Tuhan tunggu waktu untuk menyingkapkannya. Dia tunggu kita siap, saudara. Lalu lihat apa yang Paulus katakan. 1 Korintus 2 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-11. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia. Tetapi pada kekuatan Allah. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini. Yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia, saudara. Kita gak bisa melihat apa yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kita. Itulah sebabnya kita gak bisa menyerah. Karena kita gak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan belum selesai, saudara. Kita tidak bisa menyerah, kita gak bisa berhenti. Karena ada yang sesuatu yang Tuhan sembunyikan dari kita. Yang kita gak pernah melihat, yang kita gak pernah mendengar. Karena apa? Disembunyikan oleh Tuhan. Tapi itu untuk saudara dan saya. Yang dia sembunyikan itu untuk kita. Semua jatah kita ada, saudara. Dan itu sudah disediakan. Meskipun mata kita belum bisa melihat, meskipun telinga kita belum bisa mendengar. Dan saya terlalu percaya ini akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Tuhan akan mengejutkan kita. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Dan tiba-tiba dalam waktu yang tepat, Dia tunjukkan yang Dia sediakan buat setiap kita. Mungkin hari ini Dia sembunyikan, tapi itu tetap milik saudara. Hari ini kita mungkin belum bisa melihat. Kita belum bisa melihat berkatnya. Kita belum bisa melihat promosinya. Kita belum bisa melihat pembalikan keadaannya. Tetapi itu tetap milik kita. Walaupun kita belum pernah dengar ada orang yang menubuati kita seperti itu. Tapi itu tetap menjadi jatah kita. Itu adalah milik kita karena disembunyikan di bawah perlindungan Tuhan, saudara. Hari ini ketika saya punya anak, saya paham maksud Tuhan, saudara. Ada hal-hal yang saya sembunyikan dari dia. Tapi bukan untuk saya, untuk masa depannya, saudara. Saya sembunyikan. Saya tata, saya rapikan, saya simpankan. Tapi apakah maksud saya untuk menjatuhkan dia? Enggak, saudara. Tapi saya simpankan. Dan saya tahu itu punya siapa? Punya dia. Dan apapun yang terjadi saya enggak akan pakai. Kenapa? Saya tahu itu punya anak saya. Dan Tuhan itu sama, saudara. Mungkin hari ini saudara sedang menjalani sesuatu yang mungkin kita bahkan Tuhan aku enggak ngerti lagi. Aku belum lihat jalan keluar. Aku belum lihat apapun, saudara, tapi dengarkan baik-baik. Tuhan sudah mengetahui jauh sebelum ibu kita melahirkan kita. Dia tahu kita akan berada di sini pada waktu yang telah ditentukan.
Saudara, dia tahu, dia tetapkan semuanya. Kenapa saudara tinggal di kota ini? Kenapa saudara berteman dengan ini? Kenapa saudara berkeluarga dengan keluarga ini? Kenapa saudara dalam pelayanan ini? Kenapa saudara dalam persekutuan ini? Dia Tuhan yang sudah tahu dari sejak kita ada di kandungan ibu kita. Dan mungkin hari ini Tuhan tidak mau beritahu kita lebih awal, karena kita mungkin belum siap menerimanya. Tapi pada waktu yang sempurna, Tuhan menyatakan dirinya. Dalam kasih Tuhan dia sembunyikan. Tapi ketika kuasanya dinyatakan di tengah-tengah kita, itu tidak bisa disembunyikan. Tapi untuk waktu tertentu, dia mungkin sembunyikan sesuatu dalam hidupmu. Saudara, kitab Ester memang tidak ada nama Tuhan yang disebut. Tapi saudara bisa melihat tangan Tuhan, kuasa Tuhan yang bekerja di seluruh kisah tersebut secara apa? Tersembunyi. Bagaimana Tuhan bekerja? Dia gabungkan ayah dan ibu Ester. Lahirlah seorang yang bernama Hadasa. Bapak ibunya bawa pulang. Supaya apa? Dia atur Mordekai yang mendampingi dia. Dia atur bagaimana rupanya dia bisa masuk ke dalam istana. Dia berubah nama bukan Hadasa tapi menjadi Ester. Diatur Tuhan bagaimana dia mendapatkan favor. Dan ujung-ujungnya untuk menyelamatkan sebuah bangsa, saudara. Hari ini kita belum bisa melihatnya. Hari ini kita belum bisa mendengar. Tapi bukan berarti dia tidak ada di tengah-tengah kita. Dia Tuhan yang hidup dan ada dalam setiap kita. Dan ketika Tuhan siap membuka pintu, tidak ada satupun manusia yang bisa menahannya. Dia Tuhan penguasa semesta, dia El Shaddai, dia Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Saya sungguh berdoa jangan ragukan kuasanya. Hanya karena ini, hari ini kita belum bisa melihat atau mendengar dia, saudara. Karena Tuhan kuasanya tidak pernah tergantung perasaan kita. Oh lagi merinding, artinya Tuhan bekerja. Oh aku mules, kayaknya Tuhan tidak bekerja. Saudaramu lagi sedih, saudaramu lagi happy, saudaramu lagi guling-guling sekalipun, dia Tuhan yang tetap bekerja di tengah-tengah kita. Dan penyediaannya itu sudah ada. Ketika kita naik ke atas bukit seperti Abraham, kita belum bisa melihat karena apa? Tersembunyi, saudara. Ya kan? Hari itu Abraham dan Ishak naik ke atas, Ishak bawa kayunya naik ke atas. Dia hendak memberikan Ishak kepada Tuhan dan mau dikorbanin kok, saudara. Tiba-tiba datang suara yang berkata, Abraham jangan bunuh anakmu itu. Dan ketika dia menoleh, dia melihat ada domba. Menurut saya ya dari awal sudah di situ dombanya, saudara. Menurut saya. Gak mungkin malaikatnya baru kerja last minute, gak mungkin. Dari awal. Tapi kenapa Abraham gak lihat? Tersembunyi. Tapi begitu waktunya tiba, terbukalah mata Abraham dan dia melihat penyediaannya sudah tersedia bagi dia. Dalam hidup kita hari ini mungkin kita belum melihat penyediaannya. Tapi bisakah kita punya iman bahwa sekalipun kita belum melihat, penyediaannya sudah tersedia bagi setiap kita. Hari ini saya tidak tahu firman ini untuk siapa. Tapi ada beberapa dari saudara, engkau meragukan kuasanya, engkau meragukan Tuhan. Tapi demi kasih Tuhan saya mau berkata, dia Tuhan yang tetap bekerja. Sekalipun kita belum melihatnya. Sekalipun kita tidak merasakan apa-apa, dia Tuhan yang tetap bekerja di tengah-tengah kita. Dan dalam waktu yang tepat, dia akan tunjukkan kuasanya di tengah-tengah kita. Dan ketika dia tunjukkan kuasanya di tengah-tengah kita, apa yang terjadi Purim yang akan terjadi dalam hidup setiap kita. Pembalikan keadaan, duka cita menjadi sukacita. Yang sakit akan disembuhkan, yang miskin akan menjadi kaya, yang bodoh akan berhikmat. Semua akan terjadi pembalikan keadaan.
Dan kalau Tuhan yang membalikkan, tidak ada satupun manusia yang bisa menghentikan, saudara. Tapi sekali lagi, bisakah engkau bertahan di tengah-tengah kegelapan dan kau gak bisa lihat apapun, saudara? Seorang Ayub berkata, aku cari Tuhan ke utara, aku cari Tuhan ke barat, selatan, timur. Dan aku tidak temukan Tuhan. Tapi bahkan di tengah-tengah dia gak bisa menemukan Tuhan. Dia berkata, tapi aku tahu Tuhan memegang jalan hidupku. Artinya Ayub percaya bahwa sekalipun dia belum bisa melihat, dia belum bisa melihat jalan keluarnya, Tuhan sudah menyediakan jalan keluarnya. Bisakah engkau tetap percaya, saudara? Saudara, hari itu raja turun ke bumi, dia menyamar menjadi seorang bayi. Saudara. Siapa yang akan mencari bayi? Tapi hari itu seorang yang mendengar bahwa ada seorang raja yang bersembunyi, dan itu adalah Raja Herodes. Dia bunuh semua bayi. Kenapa dia gak tahu bayi yang mana? Itulah kenapa dia berkata bunuh semua. Dia gak tahu bayi yang mana. Kenapa seorang raja bersembunyi untuk sebuah tujuan yang lebih besar? Apa yang Tuhan hari ini sembunyikan dalam hidupmu? It's for a greater purpose, saudara. Untuk tujuan yang lebih besar dalam hidup setiap kita. Hari ini kita belum mengerti. Dan Tuhan tidak pernah memaksa kita, menuntut kita untuk mengerti. Yang Tuhan mau cuma apa? Kita percaya kepada hatinya. Saya mau bawa saudara masuk lebih dalam lagi, sedikit lagi, saudara. Jika saudara melihat akan kisah ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, saudara. Alkitab berkata mereka ngambil ibaratnya makan siang anak kecil, ya kan saudara. Itu kan makan siangnya dia, diambil. Saudara. 5 roti dan 2 ikan diambil, para muridnya memberikan kepada Yesus. Yesus menerimanya, dia mengucap syukur dan memecah-mecahkannya. Dan dia bagikan kepada muridnya, dan para murid membagikan lagi kepada orang-orang, saudara. Jadi ketika hari itu terjadi, Yesus dan para murid ini begitu dekat, saudara. Dan murid-murid tahu itu Yesus. Kenapa? Dia sedang melakukan mujizat. Memecah-mecahkan roti dan membagi-bagikan ikan. Dan membuat mujizat. Dalam jarak dekat mereka tahu itu Yesus. Tapi ketika itu Yesus naik ke atas gunung dan mereka naik ke perahu. Mereka pergi berlayar. Yesus datang dengan jalan di atas air. Ke-11 murid yang sama yang dekat dengan dia. Murid yang sama yang memberi banyak orang makan. Murid yang sama yang mengenali dia ketika dia membuat mujizat. Orang yang sama berteriak, hantu. Mereka tidak bisa mengenali Tuhan di tengah badai. Hari ini kita bisa mengenali dia dalam pengurapannya. Kita bisa mengenali dia dalam mujizatnya. Tapi bisakah kita kenali dia di dalam badai? Kita kenali dia ketika pujian dan penyembahan. Tapi apakah kita bisa mengenali dia di tengah-tengah badai dalam hidup kita? Di tengah-tengah dia bersembunyi. Di balik badai dalam hidup setiap kita. Ujian sesungguhnya dari kita menjadi murid-muridnya adalah mengenali dia di tengah badai, saudara. Bukan hanya kita mengenali dia ketika dia berkhotbah. Atau menunjukkan kuasanya. Ya, kita harus kenali dia juga. Tapi ujian yang sesungguhnya adalah ketika kita mengenali dia. Ketika dia bersembunyi di balik badai. Saudara pernah alami ada badai, saudara, yang harus kita perangi, saudara. Kemarin Bu In cerita Bekasi banjir, saudara ya. Semarang puji Tuhannya aman, saudara ya. Hari ini semua sudah surut. Memang yang banjir, yang memang langganan banjir lah, saudara. Tapi kemarin ketika saya melihat Bu In khotbah, beliau cerita air mulai naik, saudara. Sudah mulai semata kaki. Tiba-tiba Tuhan bicara dalam hidup Bu In, pindahin mobilmu, bawa ke mana naik, bawa ke mana naik. Dalam waktu sekian jam naik, tambah tinggi.
Saudara, saya tuh jujur saya udah lama gak ke rumah Bu In, saudara ya. Apalagi habis apa segala macam katanya berubah. Jadi saya tuh gak pernah lihat rumah Bu In, sudah lama. Saya gak ke rumah Bu In. Terakhir saya ke rumahnya Joshua, saudara. Saya gak ke rumah Bu In. Saya gak tahu gimana tapi Bu In cerita itu sudah mulai mincip, mulai mau masuk ke dalam rumah. Dan Ibu cerita pakai kuasa otoritas dalam nama Yesus. Banjir tidak boleh melebihi, ini batas darah, ini efes damim. Tidak boleh dilewati. Bu In katanya ketemu wali kota. Pak wali kotanya tanya, ibu kok bisa ibu memberi makan rumah saja kebanjiran katanya. Kan kita sama-sama perumahannya sama. Dalam hati Bu In, oh ya pakai kuasa otoritas saudara. Dalam nama Yesus, air pun menjadi gemetar. Enggak jadi naik saudara, turun lagi perlahan-perlahan. Dan Bu In berkata bagus, kita harus mempraktekkan kuasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan ya betul saudara. Tapi pernahkah saudara mengalami badai yang saudara sudah tengking sekalipun gak kemana-mana? Kenapa? Bisa jadi saudara. Itu Tuhan yang bersembunyi di balik badai. Ya saudara mau tengking-tengking kayak apapun, pakai nama siapa? Nama Tuhan. Ya saudara tengking siapa? Jangan-jangan di balik itu ada siapa? Tuhan. Yang kenapa sih saudara? Kenapa saudara? Karena dia rindu untuk setiap anak-anaknya saudara. Untuk mengenali dia. Ketika kita menikmati kemuliaan berkat Tuhan anugerah. Tapi dia mau juga kita bisa mengenali dia di tengah-tengah badai. Saudara, kenapa dia izinkan terjadi? Saudara, saya melihat papa saya cara mendidik beliau dalam hidup saya. Sesungguhnya menurut saya dulu saya nggak terlalu paham saudara. Beliau itu bisa tahu masalah apa yang harus saya hadapi. Untuk membuat apa? Kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam hidup saya keluar. Bam! Saudara. Saudara, di hari itu saya masih ingat, saya pernah cerita berkali-kali. KKR pertama kali, papa saya bilang, "Sa, kamu buat KKR? Kamu mau buat KKR penjangkauan, yuk terserah bebas. Semua atur kamu, tapi biaya juga kamu," katanya. Dan buat saya hari itu ngapain sih papi saya? Saksinya Bu Ripka di depan meja kantor Bu Ripka loh saudara. Saya mengeluarkan berbagai macam jurus. Karena saya tahu saya anak kesayangan saudara ya. Saya tahu beberapa jurus untuk mendapatkan hati papa saya. Tapi hari itu saya pakai jurus apapun gak ngefek. Papa tetap berkata, kamu harus berdoa. Papa gak mau tahu caranya, kamu beriman. Kamu berurusan dengan Tuhan. Semua kebutuhan yang kamu perlukan kamu harus minta Tuhan. Lalu saya bilang, lupa kan itu uang kecil bagi gereja. Enggak ada. Ya udah enggak usah gereja, papa aja. Dari dompet papa, enggak boleh. Saya masih ingat di Holy Stadium saya naik ke paling ujung saudara. Kalau tahu Holy Stadium itu kan bentuknya stadium naik ke atas gini. Saya paling ujung sini. Yang banyak orang takut katanya horor serem lah, saya gak tahu apa. Saya naik di situ, saya bergumul, saya bilang Tuhan papa saya ini gimana sih. Saya kesel lah saudara ya. Biasanya berhasil kok jurus telur kecap maupun dengan berhasil. Kok yang kali ini kok gak berhasil. Kok ini tidak berhasil? So, ngomel grudel. Teman saya datengin saya, kenapa diem kamu? Saya bilang, kalau kamu tidak bisa bantu saya kasih uang, jangan ke sini. Saya bilang, ya saya tidak punya uang, yaudah turun aja, turun saya. Wah itu sensitif ya waktu itu saya. Tapi akhirnya satu titik saya bilang oke. Saya nyoba. Saya coba saudara, iman tanpa perbuatan kan ya. Mati saudara ya. Saya tanya Tuhan, Tuhan mau apa? Tuhan bukakan jalan, ada satu tante-tante baik saudara. Juragan jam tangan. Saya cerita, tante iya saya ini mau bikin KKR. Tapi papa enggak mau bayarin tante, saya bilang. Tante ini kayaknya sudah di briefing papi saya saudara. Enggak ngasih apa-apa. Ya udah saya tante ada barang, jual. Jadi sebenarnya setiap minggu pagi dan sore saya jualan di lobi. Saya berdoa Tuhan turunkan hujan, turunkan hujan, turunkan hujan. Kenapa kalau hujan kan ngumpul di lobi.
pasar saya tambah besar, saudara. Saya keliling, tante, ayolah tante, ini jamnya bagus begini, ini Raja Wali, wah, saya jualan sebisa mungkin, saudara. Tapi saya mau jualan seperti apapun, gak cukup, saudara, uangnya. Saya ngitung tiap minggu, saya mikir, ini kalau saya jualan ini terus, untuk mencapai angka yang saya perlu setahun mungkin buat jualan. Ya kalau tiap minggu dapatnya segitu. Tapi saya udah gak tahu, pokoknya saya lakuin dengan setia, dengan tekun, saya jualan tiap minggu. Saya tahu tiba-tiba, di tengah-tengah saya jualan ada orang datangi saya. Dia bilang, aku ini mau menikah. Tapi ada pendoa dari Jakarta. Saya percaya bukan saudara tempat ini ya, bukan. Saya juga gak tahu orangnya mana, pasti bukan saudara. Tapi kata pendoa Jakarta ini bukan jodoh saya. Tempat resepsi sudah saya booking. Makanan, gaun, semuanya sudah. Tapi gara-gara pendoa ini katanya, saya ini mau batal nikah. Lah saya kan sampai pegang jam kan bingung ya saudara ya. Lah ngapain ngomong ke saya? Coba kamu ini doain saya. Maksudnya doain. Ini jodoh apa enggak? Saya udah diambang ini mau batal nikah. Saya doa, yuk kita berdoa. Saya taruh jam tangan, saya berdoa bersama-sama. Doa saya cuma gini, Tuhan, tolong Tuhan orang ini mau nikah. Tapi bingung karena omongan pendoa. Saya bilang, saya juga gak tahu yang Tuhan yang mana. Jodoh atau bukan gak tahu Tuhan. Tapi tolong. Tiba-tiba saya tuh dengar suara, jodoh nikah aja. Tiba-tiba saya, amin. Saya bilang, katanya Tuhan jodoh nikah aja. Yakin? Enggak. Saya bilang, ya toh saudara ya. Saya kan jujur. Enggak. Tapi saya dengar tadi ada suara bilang, katanya jodoh nikah aja. Saudara, hari itu orang saya gak tahu gimana cerita. Minggu depannya kembali lagi ke saya. Saya udah diem. Saya justru takut salah saudara. Ya namanya manusia kan. Waktu saya masih belasan tahun saudara. Dia datang lagi. Kali ini bawa pasangannya, saudara. Datang. Jodoh ya sah? Ya waktu itu sih saya dengarnya jodoh. Oh, namanya orang takut baru pertama kali. Waktu itu, saudara. Atau saya dengarnya jodoh. Oke, kita nikah, saudara. Singkat cerita nikah dan memang wah ternyata mereka jadi pasangan yang luar biasa. Saya tuh agak lega, saudara. Untung tidak salah dengar, saudara. Sudah selesai itu, saya diundang lagi. Dia menikah, saya diundang suruh berdoa. Kayak kalau udah memberkati kan gak bisa ya saudara, kan saya belum menikah. Jadi suruh doa, kayaknya waktu itu mau doa makan harusnya. Tapi karena saya datangnya terlambat, gak jadi doa makan, saya cuma doain pasangan ini. Saya doain, permintaannya gini, nanti kalau punya anak, anaknya apa ya? Saya tuh diem. Oh apa Tuhan, saya bilang. Anaknya ini mau dikasih apa loh? Saya, Tuhan, orangnya nanya. Saya tuh tanya gitu gak? Saya bukannya kira, enggak. Tuhan, ini nanya orangnya mau punya anak. Mau kasih enggak Tuhan? Tiba saya dengar, nanti anaknya laki. Saya tuh ya, kayak saya tuh sampai kadang Tuhan, saya tuh dalam kegendengan saya berani ngomong. Kata Tuhan anaknya laki. Oh iya, yakin? Enggak yakin lagi namanya manusia. Tapi saya dengar. Tuhan bilang laki katanya. Itu pada rame saudara, rame pada laki. Saya pamit pulang ya, saya pulang sudah. Saya tidak berani lama-lama di situ. Gak lama saudara, minggu depan dia datang. Sudah entah bagaimana dia datang. Terus tiba-tiba dia berkati saya. Dia bilang, Tuhan suruh saya berkati kamu. Saya buka saudara. Jumlahnya pas untuk hari itu saya buat KKR. Saudara. Puji Tuhan ya. Hari ini anaknya 2 laki. Saudara. Tidak salah gender. Saudara. Karena takut. Saya tuh paling takut kalau ketemu ibu hamil saudara. Tolong pegang perutku. Laki atau perempuan. Waduh saya bilang. Mau saya usek-usek kayak apapun saudara. Kalau Tuhan gak ngomong saya juga gak tahu saudara. Orang cici saya aja salah terus kok saudara. Dia ambil saya nebaknya salah terus. Tapi sekali lagi ketika itu ada kekuatan di hati.
Yang keluar apa? Saya jadi orang yang, oh ini toh namanya beriman. Ini jalan dengan Tuhan. Meskipun bapak saya gak mau ngasih saya uang. Bapak saya di surga mau kasih saya uang. Oh ternyata ini namanya beriman sejak itu saudara. Gak lama kemudian red carpet. Ditanya mau kemana Sa? Iran. Loh saya tuh jawabnya gak mikir saudara. Bukan saya tuh mau gaya-gaya. Saya cuma ngomong Iran. Itu orang-orang tua yang awalnya mau dampingi saya gugur perlahan satu-satu. Saya katanya di orang Jakarta mau nemenin, gak jadi. Orang Semarang gak jadi. Akhirnya bertiga saya, nanya Bu Ripkah nomor 2 sama satu laki. Paling tua umur 20 tahun, saya 17 tahun, anak Bu Ripkah tuh 11 tahun. Habis tipes. Saya mikir ini gimana ini. Kesana tiketnya mahal. Tapi karena ketika saya diizinkan mengalami badai itu loh saudara. Ya saya tengking-tengking, gak hilang-hilang itu. Saya tetap harus jalani. Ternyata itu menghasilkan kekuatan. Papi saya tanya, bayar sendiri atau papi yang bayarin? Jawabnya saya, bayar sendiri. Mikir enggak? Ya enggak mikir. Sudah mau mikir apa jualan jam lagi. Tapi kok takut datangi orang lagi lah saudara. Serem loh saya itu. Sejujurnya saya jualan sendirian kok. Terus sekali lagi Tuhan tunjukkan kuasanya. Orang tua datangi saya. Tuhan suruh saya berkati kamu. Terus saya berkati kamu, berkati. Sampai tiba-tiba uang yang saya pakai. Ya saya kumpulkan semua cukup buat ke Iran. Bukan hanya Iran. Tuhan bawa saya ke Jepang, ke Korea, lunas. Tapi sudah tahu saya ngalami apa lagi badai saudara. Di Korea hari terakhir pelayanan, uang saya hilang semuanya. Sungguh-sungguh definisi datang tidak membawa apapun, pulang tidak membawa apapun juga saudara. Dompet hilang, kosong. Jatuh di taksi entah bagaimana hilang. Saya nangis geru-geru. Tapi setelah itu saya bertekad saya akan kembali lagi ke saya akan pembalikan keadaan dalam nama Yesus. Dan hari ini Tuhan balikan, Tuhan kembalikan, Tuhan kembalikan. Tapi setiap badai yang saya lihat ketika Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita ada Tuhan bersembunyi di baliknya. Bukan untuk melemahkan kita, bukan karena dia jahat, tapi dia tahu ada kekuatan yang harus keluar dalam hidup setiap anak-anaknya. Ya selama ini masih tersembunyi dalam hidupmu itu loh saudara. Ya Tuhan sedang coba buka dan ungkapkan dalam hidupmu. Dan sekali lagi. Ketika dia datang menjadi menyelimuti. Dia sedang datang bersembunyi di balik badai. Saya berdoa kita mengenali dia. Dan ketika engkau mengenali dia engkau akan sadar. Dia adalah Jehovah Shammah. Tuhan yang hadir menolong di saat kesusahan itu ada. Artinya Tuhan ada waktu masalah itu ada dalam hidup kita. Meskipun terlihat tersembunyi, tapi dia akan menolong tepat pada waktunya. Dia tidak pernah terlambat, dia tidak pernah terlalu cepat, dia tepat pada waktunya. Saudara ketika Petrus tenggelam, Alkitab berkata Yesus mengulurkan tangannya dan menarik Petrus keluar. Dan Alkitab berkata itu enggak jauh loh, itu dekat. Dia cuma mengulurkan tangan, bukan maka menyelamlah Yesus, diving lah, menyebu, enggak ada. Cuma mengulurkan tangan dan menarik Petrus keluar. Tangannya selalu ada saat masalah itu datang dalam hidup kita. Masalah kita nyata saudara. Tapi Tuhan kita jauh lebih nyata dari semuanya. Dan kalau engkau bisa sadari ada Tuhan bahkan di balik badai dalam hidupmu. Engkau akan dengan sangat yakin tahu kita tidak akan tenggelam. Saudara. Alkitab berkata ketika Petrus mulai tenggelam. Tetapi Petrus tidak pernah benar-benar tenggelam. Baru mulai saudara. Begitu dia mau tenggelam, mungkin hari kita merasa seperti tenggelam. Tapi kita enggak akan tenggelam, kenapa? Tuhan akan selalu ada dan di waktu yang tepat menolong setiap kita.
Ketika engkau merasa sudah tidak lagi jalan, Tuhan akan membukakan jalan di tengah-tengah kita. Engkau mau tenggelam, Dia akan menarik engkau keluar. Engkau jatuh, tapi engkau tidak dibiarkan tergeletak, saudara. Dan ketika tangannya terulur, maka Purim akan terjadi dalam hidupmu. Karena semua yang ada di tangan Tuhan pasti akan mendatangkan kebaikan di tengah-tengah kita. Dan sekali lagi di tangan Tuhan pasti terjadi pembalikan keadaan.